Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembuatan celana panjang wanita dewasa. Mari anak-anak kita ikuti untuk cara pembuatan polanya. Kita mulai dari ukuran. Ukuran yang kita butuhkan yaitu lingkar pinggang, kemudian lingkar panggul, kemudian tinggi panggul, tinggi duduk, lingkar pesak, kemudian panjang celana dan panjang lutut serta lingkar kaki. Dari panjang celana kita membuat panjang celana dulu, kita kasih titik A, kemudian panjangnya kita beri titik B. Kemudian ada titik panjang duduk, tinggi duduk ya, tinggi duduk ada 28, kemudian tinggi panggulnya 19, panjang lututnya 52, dan akan kita berikan garis bantu ke kiri. Garis titik panggul, ini titik pinggangnya, kemudian ini tinggi duduk, ini lutut, ini panjang celana. Kita mulai dari garis A, ini adalah lipi atau lingkar pinggang. Lingkar panggul ada di sini. Panggulnya 94 adalah lingkar lutut. Yang sini lingkar kaki. Kaki. Kita mulai dari lingkar panggul 94 dibagi 4, ketemunya adalah 23,5, maka kita ukur untuk titik panggulnya adalah 23,5, kita bagi 2. Untuk garis lutut ini, untuk menentukan porosnya dari 23,5 itu kita bagi 2, yaitu 11,75, kita ukur 11,75 beserta lingkar kakinya juga 11,75. Titik ini kita hubungkan menjadi titik poros. Kita lanjutkan dengan lingkar pinggang. Lingkar pinggang di sini kita adalah 80. Jadi 1/4 dari 80 yaitu 20 ditambah 3 yaitu untuk kub. Berarti 23. Kita bagi 2, 23 dibagi 2. 11,5. Kita hitung dari garis poros ke kanan 11,5, ke kiri 11,5. Pinggang titik yang bagian dalam ini tengah muka, kita tarik garis ke bagian bawah ke panggul, kemudian dari garis panggul kita keluarkan 4,5. Ini adalah garis pesak, lengkungan pesak. Kita ukur kembali dari garis pinggang bagian tengah muka 19, ini adalah letak resleting. Kita keluarkan 3 cm, yang bagian bawah juga kita keluarkan 3 cm. Kita garis untuk gulbi atau lapisan gulbi. Ini boleh menyudut, boleh juga bentuknya membulat. Kemudian kita naikkan 0,7 cm. Sekarang adalah lingkar lutut. Lingkar lututnya 48, kita bagi 2, kemudian kita ukur sebelah kiri, kita bagi 2, 24, kita ukur 12 sebelah kiri dan 12 sebelah kanan. Lingkar kaki kita ukur, kaki kita agak longgar, kita ukur 46, setengahnya yaitu 23. Ya, kita ukur sebelah kanan 11,5. Kemudian ke garis
pesak depan, dilanjutkan ke lingkar kaki bagian dalam, kemudian lingkar kaki bagian sisi. Dari titik panggul ini kita garis ke titik atas, bagian atasnya kita garis lengkung, ini menjadi gulbi lengkungan bagian pesak depan. Pola depan kita kasih merah. Depan yang bagian panggul kita garis juga lengkung seperti mirip kalau kita membuat rok. Kita lanjutkan membuat kup. Kupnya ada di poros tengah, bisa juga ke kiri, tapi kita buat ke poros tengah. 1,5 kanan, 1,5 kiri, panjangnya adalah 11. Kemudian kita garis bentuk kup. Demikian pola bagian depan sudah selesai. Sebelum kita potong, kita akan membuat arah serat terlebih dahulu, supaya saat memotong kita harus betul-betul lurus, tidak boleh serong sedikit pun. Selesai, kita mulai melekatkan pola bagian depan ini ke kertas selanjutnya untuk membuat pola bagian belakang. Supaya tidak goyah, kita sematkan dulu menggunakan pentul, jarum pentul. Kita mulai dari pola depan ini, kita akan tarik garis pertolongan ke sebelah kiri ya, ini 4 cm ukurannya. Ini akan menjadi pesak bagian belakang 4,5 cm. Untuk bagian belakang atas kita ukur ke atas 3 cm. Kemudian untuk bagian sisi, bagian pinggang kita keluarkan 3 cm, lurus garisnya. Kemudian garis yang naik ke atas itu kita ukur 1/4 lingkar pinggang ditambah 3. 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 tadi adalah 23. Kita ukur 23 dari mulai atas titik 23 ke bagian atas yang naik 3 cm, kita kasih titik, kemudian kita garis dulu. Kemudian kita cari garis tengahnya untuk membuat kup 23 11,5. Kita ukur 1,5 ke kanan, 1,5 ke kiri, dan kita lanjutkan siku-siku ke bawah 9 cm. Ya. Kita buat garis kup bagian belakang. Setelah itu baru kita hubungkan titik yang tadi keluar 4,5, kita garis ke atas yang naik 3 cm. Baru kita membuat pipa kaki, kita keluarkan 2 cm, kita keluarkan 3 cm, kemudian baru kita buat garis baru untuk bagian belakang. Bentar, untuk garis kakinya kemudian ini kakinya kita urutkan ke bagian lingkar kaki bagian depan. Setelah kita buat garis lingkar kaki bagian belakang, kita garis sisinya. Sisi bagian depan sama bagian belakang itu sama, hanya pada bagian pinggangnya yang lurus.
Nah, kita garis lurus untuk bagian belakangnya. Kalau bagian depan itu ada bentuk panggulnya, sedangkan bagian belakang itu lurus. Ini untuk bagian pola bagian belakang sudah jadi. Kita tinggal jiplak aja titik tengahnya atau garis poros itu kita harus buat, karena apa? Garis poros ini sebagai patokan waktu kita melekatkan pola, jadi kita harus membuat garis porosnya. Nah, ini untuk bagian kup juga akan kita buat tembus pada bagian belakang supaya lebih jelas. Nah, kita garis, kemudian kita tembus ke bagian belakang. Untuk bagian panggul atau letaknya pesak bagian belakang itu kita buka dulu. Untuk polanya depan kita buat garis pertolongan pada bagian panggul atau letak pesak. Kita garis-garis kayak itu garis pertolongan, kemudian kita tutup kembali, kita samakan, kita garis lagi untuk bagian lututnya. Sudah, pola bagian belakang sudah selesai. Ada yang ketinggalan kurang jelas. Ya, ini pola bagian belakang. Ini pola bagian depan. Para siswa, untuk pola ini sudah selesai. Pola celana panjang wanita dewasa. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Semoga kalian paham. Terima kasih. Ibu cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.